Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiola dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pencemaran lingkungan. Seperti yang kita ketahui, ada permasalahan yang erat terkait dengan kerusakan tanah pertanian ini. Isu-isu lingkungan, khususnya yang menyangkut kerusakan sumber daya, lahan pertanian, dan pencemaran lingkungan, umumnya merupakan dampak dari kegiatan pembangunan, baik kegiatan pembangunan di bidang non-pertanian maupun kegiatan pertanian itu sendiri. Dampak tersebut berupa berkurang atau menurunnya produktivitas lahan dan terancamnya produk pertanian yang dapat mengurangi atau menurunkan kualitas produk pertanian. Kegiatan pembangunan non-pertanian yang potensial menyebabkan kerusakan dan pencemaran, di antaranya industri, pertambangan, pembukaan lahan untuk pemukiman dan infrastruktur, sedangkan kegiatan pertanian yang potensial menyebabkan kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan adalah budidaya pertanian yang tidak mengindahkan aspek-aspek pelestarian sumber daya lahannya dan penggunaan bahan agrokimia yang melebihi anjuran. Beberapa sumber dan pernyataan kerusakan sumber daya lahan dan pencemaran lingkungan adalah penggunaan bahan-bahan agrokimia dalam kegiatan pertanian, limbah industri, dan pertambangan. Bahan-bahan agrokimia, terutama pupuk dan pestisida, umumnya digunakan secara luas di dalam budidaya pertanian. Dikenal dua macam pupuk, yaitu pupuk hara makro dan pupuk hara mikro, yang diperlukan tanaman dengan tingkat kebutuhan atau takaran penggunaan yang berbeda-beda tergantung jenis tanah dan tanaman. Pupuk hara makro yang dibutuhkan tanaman diantaranya nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalsium, magnesium, dan unsur-unsur hara mikro seperti sulfur dan zinc dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, dalam konsentrasi tinggi. Unsur-unsur tertentu dalam meracuni tanaman. Pupuk B yang mengandung logam berat bila digunakan untuk pemupukan dapat menyebabkan pencemaran tanah oleh logam dan pertumbuhannya tanaman menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah. Berikut logam berat dalam pupuk dan dalam tanah, sehingga produk pertanian dari lahan tersebut dipastikan mengandung logam berat yang sama. Kondisi seperti ini akan berdampak negatif karena produk pertanian tersebut dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup. Akibatnya, walaupun dalam konsentrasi yang sangat rendah sekalipun, logam berat tersebut lama-kelamaan berakumulasi di dalam tubuh dan akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup yang mengonsumsi produk tersebut. Dampak buruk penggunaan herbisida yang sembarangan. Herbisida sering digunakan perkebunan untuk mengatasi gulma yang tumbuh di area pertanaman. Teknik penyiangan ini dipilih ketika lahan kebun terlalu luas, jumlah tenaga kerja untuk penyiangan terbatas, dan gulma sudah tumbuh subur. Namun sebaiknya herbisida digunakan sebagai opsi terakhir karena dapat mengakibatkan dampak buruk, apalagi bila dipakai sembarangan, karena bisa membuat tanaman utama mati. Biasanya herbisida diaplikasikan sebelum ataupun setelah tanaman budidaya tumbuh. Hal tersebut menyebabkan penumpukan zat kimia sehingga menghasilkan residu pada lahan, bahkan residu tersebut dapat menyerap ke dalam tanah. Apabila kondisi ini dibiarkan saja, kemungkinan tanah bisa rusak. Tanah yang rusak tidak bisa digunakan untuk budidaya tanam. Selain berbahaya bagi tanah, penggunaan juga dapat membahayakan hasil panen. Mengandung residu bahan kimia, padahal saat ini sudah banyak negara eksportir yang mulai membatasi kandungan residu bahan kimia pada produk pertanian. Misalnya, komoditas kopi dari Indonesia sering ditolak karena terbukti mengandung residu bahan kimia. Berikut ini beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari penggunaan herbisida pada tanah. Tanaman jadi miskin nutrisi. Residu herbisida yang tertinggal di tanah atau bahkan terserap ke dalam tanah bersifat antagonis dengan unsur hara sehingga dapat menyebabkan
nutrisi di dalam tanah menghilang, mikroorganisme di dalam tanah melemah. Salah satu bagian penting di dalam tanah adalah adanya aktivitas mikroorganisme sebagai penambah unsur organik yang menunjang kesehatan. Pada beberapa kasus, pengaplikasian herbisida dapat merugikan mikroorganisme di dalam tanah. Mikroorganisme jadi melemah bahkan mati. Tanah steril selain dapat membuat tanah jadi miskin hara, tanah yang tidak ditopang oleh unsur hara dan mineral organik dapat berubah menjadi steril. Kondisi ini dapat menjadi apabila pengguna herbisida dilakukan secara terus-menerus, mengurangi kapasitas penyangga tanah, penumpukan ion asam, dan basa yang berlebihan karena residu yang ditumbuhkan oleh herbisida dapat mengurangi kapasitas penyangga tanah. Pada akhirnya, limbah industri. Limbah industri pembangunan industri banyak dilakukan di kawasan pertanian subur, produktif, dan potensial. Untuk peningkatan produksi pangan, selain mengurangi luas lahan, pembangunan industri sering menimbulkan permasalahan yang besar, yaitu terjadinya pencemaran pada tanah melalui limbahnya yang dibuang ke dalam badan air atau sungai dan umumnya mengandung bahan beracun dan berbahaya. Pencemaran pada lahan pertanian terjadi akibat badan air atau sungai yang tercemar digunakan sebagai sumber pengairan. Bahan baku utama dalam proses produksi mengandung logam berat atau B3 dan produk sampingnya berupa limbah tersebut diperkirakan juga mengandung unsur-unsur yang sama. Apabila masuk ke dalam badan air dan air dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, maka akan terjadi penimbunan bahan-bahan beracun di dalam tanah. Selanjutnya unsur-unsur tersebut akan ikut terserap tanaman dan terakumulasi di dalam jaringan tanaman. Pencemaran lahan pertanian oleh limbah logam berat umumnya tidak menyebabkan tanaman sakit dan mengurangi hasil pertanian. Namun apabila bahan-bahan beracun tersebut masuk ke dalam rantai makanan dan secara periodik dikonsumsi oleh manusia atau makhluk hidup lainnya, dapat menyebabkan pencemaran dakhil. Kerusakan lingkungan akibat usaha, kegiatan, atau penambangan. Pengertian penambangan. Penambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, atau pengelola pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi, migas. Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan, tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan, merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, dan logam berbahaya. Dampak negatif penambangan timah terhadap lingkungan. Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat penambangan, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali, yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut mengandung zat kimia seperti SO4 dalam jumlah banyak, bersifat racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik. SO4 berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan pH tanah. Akibat pencemaran tanah tersebut, maka tumbuhan yang ada di atasnya akan mati. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.